Mari kita Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan pada saat ini, di mana Engkau masih memberikan kehidupan kami dan juga memberkati kami. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami boleh bergabung dengan saudara-saudara dari berbagai-bagai tempat untuk mempelajari firman-Mu bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami dan memasukkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan juga saya berdoa terutama untuk Pak Bubuan, biarlah Engkau mau pakai dia untuk menyampaikan firman ini, supaya firman-Mu datang dengan jelas kepada kami semua ya Tuhan, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bu Eli yang bergabung dengan kami hari ini. Biarlah Engkau memberikan berkat yang spesial untuk dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Shalom, salam sejahtera Amin. buat saudara sekalian. Puji Tuhan ya, kita diberi panjang umur. Mari kita belajar lanjutan 10 hukum, yaitu hukum ke-8. Dan semoga kita akan bisa mempelajari sebuah pelajaran yang mudah-mudahan akan menambah iman kita ya. Baik, saya akan share screen. Baik, ya saya kira sudah muncul. Mari saudara sekalian kita belajar. Hari ini adalah lanjutan dari 10 hukum. Kita akan belajar hukum ke-8 ya. Dan hukum ke-8 bunyinya sederhana, yaitu jangan mencuri. Tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Singkat saja. Dan kita mau coba cari artinya. Nah saudara sekalian, menurut Paulus, hukum selalu punya dua sisi. Ya, dua sisi artinya. Dalam Roma 7 ayat 6, Paulus katakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Nah, ayat ini harus dimengerti dan dibaca secara utuh. Kalau dipotong separuh, maka kita akan salah tafsir. Misalnya, jika kita baca bagian depan, kalau kita hanya bagian yang depan dikatakan, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, maka berarti hukum Taurat tidak ada lagi. Tetapi ayat ini kalau kita lanjutkan, itu indah sekali sebab menerangkan maksud Paulus, yaitu kita itu dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi hukum Taurat. Jadi minat untuk berbuat dosa itu sudah berubah. Cara saya memandang hukum berubah. Dan perubahannya apa katanya? Dulu hukum itu mengurung kita, dan saya menurut secara huruf, sekarang saya merdeka. Saya menurut, tapi pakai secara rohani, secara roh. Jadi yang berubah adalah motifnya, bukan hukum Taurat yang berubah. Nah, saudara sekalian, dengan demikian saya ingin menggunakan ayat Paulus ini untuk mengerti hukum ke-8. Jangan mencuri. Yang pertama kita akan belajar bahwa hukum itu ada arti tersurat, yaitu penurutan secara hurufiah. Yang kedua, selalu ada hukum atau arti yang tersirat atau arti yang implisit, yaitu penurutan secara rohania. Hukum tidak berubah, cara pandang motif kita terhadap hukumlah yang berubah. Nah, dengan dasar ini mari kita belajar dua arti dari jangan mencuri. Yang pertama kita akan belajar makna tersurat atau makna eksplisit atau makna literal dari hukum ke-8. Nah, apa artinya jangan mencuri?
Arti tersuratnya tentu saja itu sangat jelas dan kita semua sudah mengerti, yaitu jangan mengambil barang atau hak orang lain. Itu artinya jangan mencuri. Dan itu saya kira sudah kita semua mengerti dan sudah didefinisikan oleh hukum-hukum negara, hukum-hukum sipil di dunia ini. Tetapi yang dimaksud adalah ya mencuri barang, merampok, menjajah, memperbudak orang lain. Itu semua adalah termasuk mencuri ya, mengambil hak orang lain. Nah, itu sudah jelas. Sekarang kita mau coba cari dan gali arti yang lebih dalam, yaitu arti tersirat, arti implisit daripada hukum ke-8, jangan mencuri. Apa maksud Tuhan dengan mengatakan jangan mencuri? Seperti kita tahu bahwa saya selalu katakan bahwa inti dari seluruh Alkitab sebenarnya adalah 10 hukum. Dan seluruh Alkitab adalah penjelasan dari 10 hukum. Dan penjelasan-penjelasan hukum ke-8 kita dapati berbagai tempat di dalam Alkitab. Mari kita gali. Arti tersirat nomor 1 artinya jangan mencuri adalah jangan merugikan orang lain. Kita dapati keterangan ini di Imamat 25 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi merugikan orang lain itu artinya mencuri. Ya, di dalam bahasa King James dikatakan, ya, ye shall not therefore oppress one another. Jangan tekan menekan ya, ancam mengancam, ini merugikan orang lain ya. Jadi yang dimaksud jangan mencuri adalah jangan menekan orang lain, jangan mengambil jatah orang lain, jangan juga mencuri hak cipta orang lain ya, itu merugikan orang lain punya karya ya. Ini juga termasuk mencuri, bukan? Mencuri hak cipta ya, jiplak buku, curi buku ya, mencuri di internet, hacker ya, mengambil sesuatu yang harusnya bayar tetapi dicuri, atau plagiat ya. Banyak orang, karya orang diakui sebagai karya sendiri. Pencurian semua ini ya. Yang arti kedua kita dapati di Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang benar. Neraca serong, curang, timbangannya dikurangi, ya, meterannya digeser-geser, jadi curang. Dalam dagang, dalam transaksi, dalam perjanjian, curang. Itu mencuri. Arti yang ketiga didefinisikan dalam Imamat 25. Artinya jangan mengambil riba. Mari kita belajar apa definisi riba. Imamat 25 ayat 35 sampai 36 dicatat, firman Tuhan katakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga ia tidak sanggup bertahan di antaramu, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antara kamu. Jadi firman Tuhan melarang ya umat Tuhan memanfaatkan kemiskinan dengan cara apa? Ambil bunga dari orang miskin. Dan mengambil bunga dari orang miskin itulah yang disebut riba. Riba itu adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani yang aslinya adalah nesek, artinya bunga uang ya. Jadi, tetapi ini bukan semua bunga ya. Dalam berdagang tentu saja ada bunga. Dalam pinjaman ada bunga. Tetapi yang dimaksud riba dalam nesek ini adalah mengambil bunga uang dari orang miskin, orang yang tergencet. Apalagi kalau bunganya tinggi luar biasa, ya, itulah yang disebut riba. Yang keempat, apa artinya jangan mencuri? Jangan korupsi. Apakah korupsi uang amal, uang gereja, uang sosial? Ya. Kita baca satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat 6 tentang orang bernama Yudas. Saya kutip, hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa?
pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, ini bendahara tapi nakal sedikit ya. Jadi korupsi uang, uang amal, uang sosial, uang gereja, uang negara ya. Ada banyak orang menakut-nakuti anggota. Ya, dan mengambil uang yang banyak untuk hidup mewah, beli jam tangan mewah, mobil mewah dari orang-orang yang ke gereja, naik angkot, naik motor. Sedih sekali. Jadi korupsi, mengambil uang amal, itu semua adalah pencurian. Yang arti kelima, jangan mencuri berarti jangan tidak bayar hutang. Keluaran 22 ayat 7. Firman Tuhan menjelaskan, apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka pencuri itu terdapat. Jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat ya. Kalau barang titipan harus dipulangin. Kalau hilang, ganti ya. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ya, jangan dikemplang. Jangan pura-pura lupa. Hutang seberapa kecil pun bayar. Bagaimana kalau bangkrut? Nyatakan bahwa saya tidak sanggup bayar. Minta pengampunan, minta penundaan. Jadi hutang harus dibayar menurut Alkitab. Tidak membayar hutang berarti mencuri. Yang keenam, saudara sekalian, apa artinya jangan mencuri? Artinya jangan tidak bayar pajak, itu mencuri. Roma 13 ayat 6 dan 7 dikatakan oleh Paulus, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayar ya. Jadi kalau kita tidak membayar pajak, itu artinya mencuri. Mencuri uang siapa? Uang negara. Dan uang negara untuk kepentingan sosial. Berarti kita juga mencuri uang masyarakat. Jadi tidak membayar pajak adalah mencuri. Bagaimana dengan menahan gaji? Menurut Yakobus 5 ayat 4, dikatakan menahan upah adalah mencuri. Mari kita baca. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya, menahan upah orang-orang bekerja kasar. Dan itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian di perjanjian baru? Bagaimana dengan perjanjian lama? Imamat 19 ayat 13 dikatakan, janganlah engkau memerah sesamamu ya. Excuse me. Janganlah engkau memerah sesamamu dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi menahan upah adalah merugikan pekerja dan itu adalah pencurian di mata Tuhan. Arti yang ke-8, mari kita gali di dalam Yesaya. Yesaya 1:15 katakan, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu kali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa artinya mencuri dari ayat ini? Yaitu terlibat bisnis jahat, bisnis kotor. Dalam ayat ini disebut uang darah. Uang darah itu apa? Bisnis yang menyebabkan kematian, kecanduan, kemalangan ya. Dalam Alkitab, salah satu contoh yang disebutkan adalah menjual minuman keras. Itu adalah sebuah bisnis penuh darah. Jangan terlibat bisnis jahat, apalagi narkoba.
Jadi bisnis jahat adalah sebuah penindasan terhadap hak hidup orang lain, merusak hidup orang lain, itu adalah pencurian. Mari kita belajar arti yang ke-9 ya. Mencuri hormat juga bisa dikategorikan sebagai mencuri. Itu tertulis dalam Roma 13 ayat 7, Paulus katakan, bayarlah kepada semua orang apa yang kamu bayar, dan seterusnya, bayar pajak kepada yang patut dapat pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, dan terakhir dia katakan, kamu harus memberi rasa takut, hormat kepada yang berhak menerima hormat. Oh, jadi kalau hormat itu juga nggak boleh dicuri. Berikan kepada orang yang tepat. Banyak orang curi hormat. Ya, jikalau ada orang yang dibaptis, banyak orang ingin mendapatkan kehormatan dari itu. Ada bila mana suatu desa atau suatu daerah dapat penghargaan, banyak sekali orang pengen dapat menerima pialanya. Tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab katakan beri hormat. Hormat itu harus diberikan kepada orang yang pantas menerima. Bagaimana dengan Tuhan? Banyak kali ya kita rasa hormat yang seharusnya milik Tuhan sering kita ambil untuk diri kita. Jadi itu juga mencuri. Mencuri hormat adalah mencuri juga, bukan? Yang ke-10, saudara sekalian, mencuri waktu ya. Mencuri waktu, menarik nih ya. Kolose 3:22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini khususnya buat kita yang kerja. Ya, seringkali kita kerja lihat-lihat bos. Kalau dia ada, kita kerja lebih baik. Kalau dia tidak ada, kita kurang baik. Ini namanya mencuri waktu, memanfaatkan kesempatan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen jangan lakukan yang seperti itu, ya, jangan mencuri waktu. Kita harus melakukan yang Yesus katakan di dalam Matius 5. Jikalau orang memaksa kamu jalan 1 mil, jalan bersama dia 2 mil. Artinya apa? Beri lebih. Hari ini saya barusan bertemu dengan seorang yang mengeluh bahwa hidupnya kenapa ya nggak sukses. Saya selalu dipecat, kalau nggak diperlakukan tidak adil sama bos saya. Dia pindah-pindah kerja. Terus setelah saya dengarkan cara dia kerja, maka saya bisa ambil kesimpulan, oh, dia seringkali perhitungan sama bosnya. Misalnya, kalau bos kasih gaji kecil, dia kerjanya lebih lambat. Dia kerjanya nggak gitu semangat. Kalau gajinya ditambah, baru dia semangat. Saya beri nasihat kepada sahabat ini, saya bilang, you salah. Alkitab mengajarkan, kalau orang tuntut 1 mil, jalan bersama 2 mil. Kalau dia suruh kamu kerja 8 jam, kerja 8,5 jam buat dia. Kalau dia suruh masuk jam 8, coba masuk jam 7. Kalau pulang jam 5, coba pulang jam setengah 6. Tambah sedikit. Saya bilang, dengan menabung kebaikan kepada bosmu, kamu tidak akan rugi apa-apa. Malah kamu akan mendapatkan pujian dan kamu akan sukses. Jadi mencuri waktu sebenarnya adalah mencuri. Dan pencuri biasanya akan kehilangan nama baik. Itu sebabnya orang pegawai yang sering mencuri waktu jarang sukses dalam karirnya. Nah, saudara sekalian, kita bisa tambah lagi hal-hal yang lain. Tetapi supaya lengkap, kita cukupkan sampai angka 10 saja ya. Jadi saudara sekalian, sebagai ringkasan, apa artinya jangan mencuri? Secara arti tersurat atau eksplisit adalah jangan mengambil barang atau hak orang. Secara tersirat atau implisit kita dapatkan 10 ya. 1, jangan merugikan orang lain. Jangan curang. Jangan mengambil riba, bunga uang dari orang miskin. Jangan korupsi uang amal, gereja dan sosial. Jangan tidak membayar hutang. Jangan tidak bayar pajak. Jangan tahan upah.
Jangan terlibat bisnis jahat. Jangan mencuri hormat. Jangan mencuri waktu. Saudara sekalian, inilah arti eksplisit dan implisit yang saya bisa bagikan kepada saudara sekalian. Nah, setelah mempelajari ini, izinkan saya untuk mengambil aplikasi buat kita. Dan aplikasi hari ini saya ingin mengambil sebuah pelajaran dengan judul Dari Pencuri Menjadi Murah Hati. Dan pelajaran ini saya ambil dari kisah hidup seorang bernama Sakeus. Dan Sakeus ini dulunya adalah seorang pencuri. Setelah dia berubah, dia menjadi seorang pemberi. Mari kita lihat ringkasan biografi Sakeus. Hidup lamanya bagaimana? Lukas 19 ayat 2 dicatat. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya. Saudara sekalian, catatan Alkitab bilang namanya Sakeus. Kerjanya apa? Tukang pajak. Dan dia kerja buat penjajah Roma. Dan orang tukang pajak ini kaya sekali. Jadi dia banyak uang, kerja buat Roma, jabatan tinggi. Dan pada zaman itu pemungut cukai adalah orang-orang yang dibenci oleh rakyat. Sebab memang mereka sering memeras, memanfaatkan jabatan untuk menjadi kaya dan mengkhianati, menekan rakyat sendiri untuk bekerja buat penjajah. Jadi mereka adalah orang-orang kaya tapi dibenci. Dia mengalami titik balik. Titik balik adalah walaupun kaya, hatinya merindukan sesuatu yang lebih baik. Saudara sekalian, bukankah banyak manusia yang begitu juga ya? Seringkali kita mempunyai sesuatu, tapi kita merindukan sesuatu yang bukan berupa benda. Dan orang yang bernama Sakeus juga mengalami hal yang sama. Mari kita lihat apa yang dicatat di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4. Dikatakan, ya suatu hari Yesus datang ke kotanya dan dicatat dalam Lukas 19. Ia berusaha untuk melihat orang. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sudah lihat, seringkali orang merindukan kebahagiaan sejati tapi tidak berbuat apa-apa. Dan itu bukan kerinduan yang murni atau besar. Tetapi lihat, orang bernama Sakeus ini punya kerinduan dan dilanjutkan dengan kata kerja. Maka berlarilah dia, memanjat dia. Saudara sekalian, banyak orang yang merindukan kerohanian, merindukan surga. Dia cari, dia tanya, dia rindu sekali. Banyak orang yang hanya rindu tetapi tidak mau ikut Bible study, diam saja, tidak bertanya. Tetapi Sakeus adalah orang yang berbeda. Dia rindu dan berusaha mencari. Dan mari kita lihat titik balik apa yang terjadi setelah dia berusaha melihat Yesus. Dicatat dalam Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan perhatikan kalimat yang indah ini. Ia menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima di rumahnya dengan sukacita. Dan setelah mendengar Yesus berbicara, dia menerima Yesus dalam hatinya. Dan terjadilah pertobatan setelah dia ngobrol, berkenalan dengan Yesus. Dicatat dalam Lukas 19 ayat 8 dan 9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara sekalian, lihat apa yang terjadi. Seorang pencuri, seorang koruptor, seorang yang punya banyak uang. Tetapi setelah bertemu Yesus, dia bilang, mulai sekarang saya akan bagi setengahnya. Dan kalau saya pernah memeras lagi, ya ini berarti sebelumnya dia pernah memeras, akan ku kembalikan 4 kali lipat.
Bukankah indah sekali pertobatan seorang bernama Sakeus? Dan Sakeus adalah bukti bahwa kuasa Yesus Kristus, berkenalan dengan Yesus Kristus, akan mengubah motif seseorang dalam menuruti hukum. Bukan hanya jangan, tetapi berubah motifnya. Paulus di dalam Efesus 4 ayat 28 mengatakan begini, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Melainkan, baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan kepada orang lain yang berkekurangan. Jadi Paulus nasihatkan orang yang mencuri, baiklah sekarang membagikan. Saudara sekalian, inilah cara Paulus menerangkan hukum ke-8, jangan mencuri. Bukan hanya jangan, tetapi malah bagikan. Dengan kata lain, jadilah murah hati. Jadi saudara sekalian, Paulus adalah contoh orang yang bertobat dari hukum Taurat, dari ketakutan, dari memandang hukum secara hurufiah, dia selalu fokus kepada jangan, dan setelah dia berkenalan dengan Yesus, dia selalu melihat secara rohani arti dari 10 hukum. Yaitu lakukanlah ini. Dari jangan mencuri, jadi rajin berbagi. Prinsip ini apakah hanya di perjanjian baru? Tidak, saudara sekalian. Banyak orang berpikir bahwa perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Mari kita lihat prinsip murah hati ini juga ada di perjanjian lama. Imamat 19 ayat 10 dan 11 dikatakan, waktu panen juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu mencuri. Ya, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, Alkitab Perjanjian Lama juga mengajarkan prinsip yang sama. Bukan hanya jangan, tapi lakukan ini malah. Jadi bukan hanya jangan mencuri, tetapi kamu harus murah hati sama orang miskin. Jadi hukum bisa dilihat secara negatif, bisa juga dilihat secara positif. Saudara sekalian, kita hari ini telah belajar hukum ke-8, jangan mencuri. Dan kita telah mengambil pelajaran dari seorang bernama Sakeus. Dari pencuri menjadi seorang pemberi. Apa kuncinya perubahan seorang bernama Sakeus? Kuncinya dicatat di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4. Yaitu ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kayak gimana dia orangnya. Sifatnya seperti apa. Dan perkenalan dengan Yesus Kristus telah mengubahkan caranya memandang 10 hukum. Jadi saudara sekalian, pandanglah manusia di salib itu. Maka cara engkau memandang 10 hukum akan berubah. Dan ini adalah Injil sejati. Yaitu dari penurutan hurufiah menjadi penurutan rohania. Dari takut hukuman menjadi kasih kepada hukum Allah. Dari pendosa menjadi pengasih. Dari pencuri menjadi pemberi. Saudara sekalian, malam ini kita telah belajar jangan mencuri. Dan dengan itu Tuhan mau mengajarkan kita bukan hanya jangan mencuri. Jadilah seorang pemberi. Jadilah seorang dermawan. Murah hatilah kepada orang lain. Ampunilah orang lain. Dengan demikian saudara sekalian, kita telah mengamalkan menuruti hukum ke-8 dengan kasih. Semoga Injil yang kita pelajari malam ini mengubahkan hati kita dan hidup kita selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita masuk diskusi dan tanya jawab. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, terima kasih tidak henti-hentinya kami bersyukur untuk sebuah buku ajaib, yaitu Alkitab-Mu. Adalah pelita, adalah terang bagi hidup kami. Terima kasih.
Hari ini kami belajar sisi hurufiah dari hukum ke-8, jangan mencuri. Kami juga telah belajar makna tersirat di dalamnya. Dan kami mengetahui setelah belajar ini kami adalah pendosa. Kami adalah orang jahat. Kami adalah pencuri. Tuhan, kami ingin berubah dan kami mohon kuasa itu. Dan kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Ubahlah hidup kami seperti Engkau telah mengubah Sakeus. Diberkati semua sidang pendengar, biarlah hidup mereka, hidup kami semua diubahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mohonkan semua ini. Amin.